Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Madani dengan NIM 232098. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu membuat record rangkuman demo materi 14 sampai 19 lalu diupload ke YouTube. Adapun materi 14-nya yaitu image processing, interaksi gestur dan infrastruktur, fundamental REST API, hardware integration, sensor input dan system. Yang pertama kita akan bahas demo untuk materi 14 yaitu image processing. Nah, ini adalah codingan untuk materi 14. Ini adalah demo materi 14 yaitu image processing. Yang pertama di sini ada import Dartnya. Di sini ada kelasnya, aplikasi itu panggil. Di sini ada widgetnya. Di sini kita mau menampilkan bannernya, atau di sini saya tertulis tidak. Di sini titelnya, ini temanya, yang bagian atas itu. Yang di sini adalah panggil home-nya atau panggil kelas home-nya. Sini kelas, masuk ke kelas operasi gambarnya. Sini kita melakukan deklarasi variabel. Untuk backgroundnya, background color. Sini masuk ke area gambar tampilan. Kita masuk di area yang ini, codingan untuk area control triggernya. Ini codingan untuk dropdownnya atau button untuk daftar isinya, itu dropdown, button dropdownnya. Dan di sini mekanisme untuk trigger atau melakukan rendering ulang, render ulang. Kita coba lihat outputnya, yaitu di sini. Sini ada dropdown yang tadi, ada beberapa, ada 5. Sini kita bisa lakukan rotate gambar. Kita bisa memutarnya. Oh ya, gambar ini diambil dari sini ya, image network. Kita bisa ganti ukurannya, bisa rotate, kita bisa lakukan fill, tarik paksa gambarnya sampai penyok. Kita bisa paksa besarkan, di zoom. Sini bisa di high, lebih tinggi, paksa tinggi atau normal ya. Ya, kita lanjut ke materi ke-15, yaitu materi interaksi dan gestur instruction. Yang pertama di sini seperti biasa kita melakukan import pada Dartnya, menentukan kelas aplikasi gesturnya. Di sini ini kelasnya, gestur place. Sini kita menentukan, di sini ada widgetnya, di sini ada kayak tadi menentukan temanya. Kita menentukan namanya, serial app-nya, ini panggil library-nya yang di atas. Sini kita masuk ke kelas gestur playground page-nya. Itu kita melakukan variabel drag
posisi, tab untuk mengubah warna, tab untuk double tap, double ketukan. Kita masuk ke fungsi ini nih. Di sini kalau kita melakukan satu tab, dia akan berganti warna. Kita ketukan tunggal, sini double tap, mengubah ukuran. Di sini ada drag atau geser. Sini ada mengubah ukuran. Nah, sampai sini ada teks yang kita tampilkan. Kita coba cek langsung kita lihat demonya, hasilnya ya. Ini materi 15. Seperti yang tadi kita bilang, sini ada tab. Kalau kita melakukan tab, dia warnanya akan berubah jadi orange. Ini kita melakukan tab lagi, dia akan biru. Kita bisa geser, lakukan double tap untuk melakukan untuk dia besar, untuk ukurannya besar. Kita bisa zoomnya, ya kurang lebih begitu. Kita lanjut karena materi 16 sama 17 ini gabung, jadi kita bahas dia terakhir saja. Jadi kita langsung lanjut ke materi 18 dulu sama 19. Materi 18 itu hardware integration. Ini pembuatan video. Ini memanggil library video player Dart. Sini kita masuk ke class. Sini ada widgetnya. Kita menentukan temanya warna apa. Sini ada kelas playground. Di sini sudah masuk di playground demo. Kelas playground. Di sini videonya diambil dari GitHub. Dia gambar kupu-kupu dengan format MP4 atau video ya. Sudah kita masuk ke bagian overdrive-nya, widgetnya, untuk fungsi-fungsinya. Ya kurang lebih ya begitu. Kita sini ada tombol pause, icon pause dan icon arrow. Kita lihat isinya dari materi 18. Ya dia kan begini tampilannya. Kita bisa jalankan. Kurang lebih cuma itu untuk pause. Ya kita lanjut ya. Materi 19 itu kamera, integrasi kamera. Sini pertama kita memanggil library image picker.
input output dari IO. Kita masuk ke kelas integrasi app-nya. Sini masuk ke widget drive-nya. Ini ada titelnya kamera integration, temanya warna hijau, warna biru. Ini ada home-nya. Ini yang kita panggil di kelasnya. Ini yang nama kelasnya. Ini masuk kita kelas integrasi demo state-nya. Jika hasil tangkapan sama dengan 0, saya gambar lokasi hasil tangkapan page. Kita mendapatkan model perangkat. Sini ya, kalau ada dia tidak berhasil mendapatkan gambar, sini ada widget drive-nya. Sini ada fungsinya. Di sini kita ada tombol, tekan untuk mengambil gambar, tekan untuk membuka kamera. Ya, kita coba di aplikasinya. Karena ya begini ya, sama dengan warna yang tadi. Sini temanya nih. Karena emulatorku ini tidak disupport dengan webcam, ya, tampilannya begini ya. Ini kamera, ini memang sudah emulatornya tidak bisa. Ini sudah diizinkan. Walaupun kita izinkan ke webcam, dia menolak. Sini ada kamera depan, kamera ada oke atau buang. Kita oke ini. Kita bisa melakukan ngambil gambar lagi. Ya kurang lebih ya begini isinya dari materi 19. Kita bisa hilangkan waktunya, kita bisa ulang di sini atau berhentikan saja. Kita lanjut ke materi 16 sama 17. Karena ini dia RESTful API, jadi kita merancang API. Kita membuat di Postman. Kita buka codingannya dulu. Kita baca materinya yang bagian fundamental REST API. Sini akan memiliki metode get sama post. Ya lebih gampang kita sambil lihat modelnya saja. Kita proses anunya. Dia di demonya dia bagian sini. Kita melakukan install pada Laravel-nya.
kita membuat project karena saya sudah buat, jadi kita lihat tutorialnya di sini. Kita melakukan semua ini pakai CMD. Kita masuk ke directory project, masuk ke nama. Oh, kita sudah masuk pembuatan project ini. Ya, kita cek bagian config app. Ya, bagian config app kita masukkan ini. Time zone. Nah, yang Asia ini, Asia Makassar. Setelah itu kita masukkan database-nya. Di INV. Ya, ini dia. Sesuai dengan yang kita pakai. Saya pakai Laragon di sini. Ini database-nya. Saya pakai Laragon 6 sebagai web server. Setelah itu kita, kalau di sini kan dia baru mau menghubungkan ke migration. Silangkan migration. Jalankan composer install. Karena kita sudah lakukan, ya bisa kita coba saja kalau mau. Di sini ada step 1, install package-nya, di package untuk apa, token. Jadi ini linknya. Kalau kita buka, di sini ada tutorial untuk mendownloadnya. Nah, ini kita pakai untuk pembuatan token kunci. Jadi kita copy, kita masuk ke VS Code, kita paste di sini. Ya, nanti setelah itu akan muncul download, ya tunggu sampai selesai. Setelah itu kita setelah selesai kita download. Ya, di bagian sini ya, ini kita juga paste ini, copy ini, lalu paste di sini, lalu kita enter. Tapi karena sudah, jadi kita cuma simulasi saja. Lalu kita pasang ininya, kita paste juga yang ini, yang terakhir di sini ya. Oke, lanjut bagian, karena kita sudah buat di sini verifikasi INV-nya. Dia panggil otomatis, nanti dia manggil di INV juga itu. Auto tim CWT. Yang ini CWT secret. Untuk secret CWT verifikasi di INV. Kita lanjut bagian sininya, install API. Kita lakukan PHP Artisan install API. Itu masuknya dia, kita manggil, kita membuat dia install API yang ini ya, bukan ya, ya control API ya, sorry, control. Jadi API aneh ya.
Sini ada PHP file yang telah buat setelah mengaktifkan API. Maksudnya kita setelah copy ini kita masukkan ke sini, dia otomatis terbuat di sini di rootnya. Jadi setelah itu nanti akan muncul ini yang tadi itu yang kita buka ini, tapi dia masih kosong isinya. Jadi kita isi di sini rootnya sesuai dengan metode yang kita pakai nanti ya untuk postman-nya. Ini kita pakai post get delete. Di sini kita verifikasi bootstrap apps HP. Kita bootstrapnya di bagian ini, bootstrap app ini dia. Wait manual, oh ini dia bagian ini ya, di copy ya, kita copy ini paste ke sini. Yang ini oke, lanjut yang bagian 7, kita menambahkan modul multibahasa. Kita menambahkan bahasa Inggris sama Indonesia. Kita masuk ke link publish, dia di sini dia, ini link. Nanti dia kan kalau kita pasang panggil ininya, kita pasang di sini, kita enter, dia otomatis muncul di sini. Ini langsung muncul ini link, karena sebenarnya tidak ada sebenarnya link dulu. Dia setelah dipanggil ini baru dia terbuat ini. Ya, di sini nanti akan muncul link authentic apps, verifikasi apps, authentication apps, dan password apps. Sini ada authentication, password dan validasi sesuai dengan yang dibilang dengan modul ini. Nah, ini dapat menambahkan masalah lain bahasa Indonesia seperti misal dengan ID dengan link ID. Kita bisa menambahkan bahasa Indonesia juga karena kita sini pakai bahasa Inggris ya. Ini dia kita pakai bahasa Inggris ya. Yang ini link app. Setelah itu kita buka ke konfigurasi config apps. Jadi config apps, config apps. Dia di bagian lokal dan feedback lokal. Ini dia lokal dan feedback lokal dan vector lokal. Sini kita pasang ID, eng dan ID. Sini ID ini ya, eng English. Oh cuma 2 ya, ini doang sama ini berarti ini kita tambahkan di sini kan defaultnya dia tidak ada, dia beda di sini. Jadi kita tambahkan, ubah jadi ID sama English di sini en saja, en. Setelah kita lanjut ke konfigurasi guard JWT, dia berada di config on PHP. Kita buka sudah di sini ya. Kita buka di default guard password, dia di bagian bawah. Oh di on, ini dia. Kita buka di default guard password yang ini, default guard password yang ini dia, default guard password. Di sini ada API user. Kita ubah yang di API
kita ubah menjadi web. Ya, sudah kita ubah jadi web di sini. Dan user. Sini users. Dan di belakang sini. Setelah itu di bawahnya itu kan ada keluar API driver profiting hash. Nggak ada hashnya ya. Nah, kita tambahkan web juga di sini kita. Yang ini deh. API driver provider user. JWT ini untuk token autentikasi. Dan kita pasang nanti. Kita itu lanjut ke models user apps. Models. Nah, di sini kita panggil anunya use diamond yang tadi JWT itu plus extension. Nah, class extension JWT sub, class extension JWT sub, turunan dari JWT sub. Kita manggil di sini function untuk dia bagian di bagian apa? Dia di member token, email dan verifikasi, deadline time. Has API notifikasi. Yang mau lihat tuh public ya, di sini public function get JWT mix, ada mixnya sini, return this key. Lalu yang terakhir public function JWT clients, yang ini yang array, dia misalnya array. Kita buat controllernya untuk rutenya, kita lebih gampang deh, kita panggil yang tadi kita tulis, copy, pasang di sini, dia jadi controller dia berada di controller API controller yang ini ya. Dia otomatis terbuat tapi isinya tetap kosong. Ya, isinya itu ada panggilan untuk router group function. Ya, group functionnya di sini router. Public function sukses. Beda ya sama punya. Sini ada register, login, API, logout, me, dan refresh. Sini ada anunya, dia di postman. Itu RESTful API. Setelah itu kita lakukan demo pada pembuatan sini bagian ini bagian atas tadi.
Sini ada function registrasi, function logout me, function registrasi. Sini ada respon token, function phrase, logout me, registrasi, sama login. Oh iya betul. Sini kita bahas di registrasi dulu. Ini codingan demonya sudah pasang di sini. Ya kita rangkum saja dulu, atau kita langsung coba. Kita coba dulu bagian registrasi. Ya kita buka Postman. Ya karena kita sini pakai ini dia anunya. Ini alamat. Kita jalankan server dulu ya. Sini sebelum kita pakai, sebelum kita lakukan kita jalankan servernya dulu pakai menggunakan PHP Artisan Server. Ya ini dia alamat anunya web servernya. Kita panggil garis miring API sama rootnya yang kita pasang tadi. Dia bagian sini. Nih. Registrasi, login, refresh, sama logout. Nanti di sini metodenya yang akan menjalankan fungsi-fungsinya. Sini registrasi. Jadi kita cek dulu ya, kita sebelum kita lakukan bikin registrasi ya. Ya di sini kan misal defaultnya dia, kita buat body dulu, kita set ke bagian data, from data body, baru from data. Kita masukkan di sini sesuai dengan data-data yang kita pasang di sini. Registrasi, nama, email, dan password. Nama, email, dan password, dan verifikasi email 2 kali. Kita coba misal buat akun. Nah, kita lakukan send untuk registrasi. Nah, berhasil. Sukses terbuat akun user, registrasi berhasil. Data, nama user yang kita tadi, email kita, tanggal pembuatan, dan tanggal update sama tanggal pembuatan, dan akun ini berada di ID 3. Setelah itu kita masuk di sini lagi dulu. Kita buka dulu anunya. Ini kita lihat contoh keberhasilannya tadi. Nah ini dia, sama ya, sini sesuai dengan yang di modul ya. Sini ada ucapan selamat, registrasi berhasil, email email, nama, sama tanggal pembuatan, tanggal update-nya. Kita lanjut di bagian login, registrasi tadi. Ini juga yang tadi, name key, email, password, verifikasi confirm 2 kali. Kita masuk ke login. Ini codingannya. Ini bagian on controller. Jadi bagian sini.
cuma email dan password. Metodenya post, dia menambahkan, dia memanggil. Kalau dia di postman, post itu menambah isinya email dan password. Jadi ini codingannya. Ini uji cobanya. Kita login, kita panggil ya di sini seperti yang tadi, kita set body from data, kita panggil ID 2. Nah, kita akan email tadi dan ini 2 yang sini kita login pakai itu. Nah, dia berubah, dia berhasil login, dia dengan ID 3 dengan nama sama tanggal, dan di sini ada token barriernya, ini barriernya, token barrier. Nah, ini yang kita token ini yang kita bisa pakai, token ini yang kita pakai untuk yang ini yang lainnya, untuk logout, API me atau saya, dan refresh. Jadi kita lanjut ke logout dulu. Ini untuk codingan logout. Kita masuk ke codingan logout dulu. Ya, ini codingan logoutnya. Ini yang di modul, dia tetap di API controller codingan tadi. Ini tampilan berhasilnya kalau dia, saya belum liatin aneh. Ini yang tadi yang login sesuai dengan di modul, kita berhasil mendapatkan token barrier. Dia menampilkan data sukses dengan nama, email, dan tokennya. Lalu token itu yang kita pakai untuk melakukan 3 metode sisanya, login, bisa mendeteksi, melihat akun, logout, sama refresh. Sini ini tampilan logoutnya. Di modul kita cek di codingan tadi, yang ini logout. Kita cek di postman-nya. Nah, kan dia tadi keluarin token, kita salin, kita pasang di sini, kita lakukan send, berhasil logout. Kalau kita coba cari data kita tadi di sini, ini sudah masuk ke cari story ya. Nah, kita tidak ditemukan karena kita sudah logout. Jadi itu tidak berhubungan dia. Kita melihat di data me tadi yang kita sudah coba tadi. Ini codingannya di modul. Ini codingan di codinganku. Ini contoh pakainya. Kita panggil menggunakan token. Kita bisa login lagi, kita ganti akunnya, kita pakai yang ini, ID 1. Dia berubah jadi ID 1, berarti akun pertama yang kita pakai tadi. Kita salin ininya, tokennya, kita pergi ke me. Kan sebelumnya kita tidak bisa melihat data kita tadi karena kita sudah logout pakai yang tadi. Sekarang kita coba. Nah, data kita ketemu atau profil kita ketemu. Jadi kita berada di ID 1, nama kita, email kita, tanggal
cuma password doang yang disembunyi sini, yang tidak kelihatan. Jadi yang terakhir kita itu yang untuk melihat profile atau lihat saya. Jadi kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian refresh. Ini bagian refresh di modul. Sini di codinganku yang ini, function refresh. Sini untuk coba recipe-nya, yaitu sama tadi, tapi ini kita pakai key. Kita lihat coba di refresh. Ini dia token apa ini? Usernya tidak kelihatan. Oh, 401. Oh, sudah habis anunya, masa tokennya. Terus cari token lain, kita pencet refresh. Nah, ketemu token verifikasi successful. Di dalam modul dia begitu, tapi dia menampilkan data juga, menampilkan ID. Nah, ini codingan demonya full untuk Authentic on controller. Baik, kurang lebih sebegitu. Mau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.